Skuad Garuda Muda mulai menggelar latihan bersama di Stadion Madia Senayan Selasa sore jelang menghadapi laga uji coba internasional melawan Mali akhir pekan ini. Dari latihan ini, kedalaman skuad Timnas Muda Indonesia sudah lengkap. Total ada 33 pemain yang telah bergabung dalam latihan, 5 pemain naturalisasi seperti Ivan Jenner, Rafael Streit, Jens Reven, Dion Marks, dan Mauro Zistra juga terlihat telah bergabung. Dari deretan pemain yang mengikuti latihan, skuad Garuda Muda juga kedatangan 3 pemain tambahan diaspora, yakni Reykredo Beremanda, Muhammad Misbah, dan Luke Xavier Keith. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyebut kehadiran 3 pemain diaspora tambahan ini adalah untuk mengikuti seleksi agar bisa masuk skuad Timnas Indonesia U22. Tadi saya sampaikan, mereka ini ya karena mempunyai paspor Indonesia dan ingin datang dengan sendirinya dan keluarganya minta supaya dicoba apakah sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak. Makanya saya belum berani sampaikan secara terbuka. Sementara itu, pelatih Timnas U22 Coach Indra Safri memastikan seluruh pemain siap mengikuti proses latihan dan dirinya akan memilih pemain yang akan mengikuti laga uji coba Sabtu malam melawan Mali. Dan secara keseluruhan, semua pemain sudah hadir dan tahapan latihan kita sudah kita mulai per hari ini, yaitu dengan melaksanakan TC. Di TC ini juga ada 2 kali uji coba, yaitu lawan Mali tanggal 15 malam dan 18 malam. Skuad Garuda Muda ini dipersiapkan untuk menghadapi gelaran SEA Games 2025 Desember mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mobil damkar bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran akibat tumpahan bahan bakar solar. Solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitro Wardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya ada karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya ini, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada tiga mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Jasad pria di pinggir tol Jagorawi menggegerkan warga Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan kondisi terikat lakban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mayat ditemukan, mayat laki-laki. Video amatir warga menunjukkan seorang pria tewas di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30 Desa Lui Nutuk, Citerep, Bogor. Korban ditemukan terlentang dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Mayat dibuang. Sudah membusuk. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti di sekitar lokasi penemuan jasad.
sama Pak Jenal itu menuju ke pinggir tol. Posisi mayatnya itu tiduran seperti biasa, cuman memang tangannya itu terikat lakban, kaki terikat, posisinya tidur miring ke sebelah kiri, tapi badan posisinya lurus. Pas dicek ada luka-luka nggak, Pak? Ada luka-luka, tapi sedikit. Kita nggak berani pegang karena memang belum boleh belum boleh dipegang. Polisi mengetahui identitas korban dari hasil identifikasi sementara. Jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adewijaya, warga dari Kota Depok. Polisi melakukan penyelidikan dan motif di balik tindakan para pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 2 kurir narkoba yang membawa sabu 76 kg. Para pelaku terancam hukuman mati. Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Amankan senjata. Ya udah. Amankan senjata. Dari mobil para pelaku, polisi temukan 3 tas yang berisikan total 76 kg sabu. Barang haram ini dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Disaksikan ada paket. Sabu tersebut akan dibawa pelaku ke kota Palembang dengan upah 3 juta rupiah per kilogram. Pelaku kemudian diboyong ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh barang bukti disita polisi dan akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita nekat selundupkan narkoba ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku selundupkan narkoba dengan modus dimasukkan ke dalam pembalut wanita yang dikenakan keduanya. 2 wanita pengunjung Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur ditangkap petugas setelah tertangkap mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas. Kedua wanita ini menggunakan modus tengah datang bulan, di mana masing-masing menyembunyikan 2 paket sabu dalam pembalut wanita yang dikenakannya. Modus penyelundupan ini diketahui petugas saat menggeledah kedua wanita ini sebelum membesuk tahanan. Sebanyak 4 paket sabu diamankan petugas dari kedua pelaku. Biasa pengunjung berkunjung datang, terus kita mencurigai kedua, khusus penggeledahan wanita, ada Mbak Puan sama Pak Ratna, menggeledah, mencurigai. Ini dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib, 1 orang pengunjung. Nah, sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya, pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20 sampai 30 menit lah. Ditemukan jarak 2 orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Kini kedua pelaku beserta 4 paket sabu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Polisi telah tetapkan salah satu siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Masalah kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim.
Setelah itu kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di Taman Baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.